pada akhirnya mereka berhasil membawa rasa tersebut sampai ke negeri akhirat. Karenanya, keberhasilanmu sebagai seorang ibu bukan ketika melihat anakmu diwisuda, bukan hanya ketika melihat anakmu duduk di pelaminan, bukan hanya ketika melihat anakmu sudah mulai punya rumah sendiri, bahkan punya kendaraan sendiri, bekerja di perusahaan-perusahaan, atau bahkan punya perusahaan sendiri. Bukan ketika itu, ibu-ibu sekalian. Akan tetapi keberhasilanmu sebagai seorang ibu adalah ketika suatu hari nanti kamu dan anak-anakmu berhasil melewati jembatan sirat, hingga kemudian kalian bersama dapat berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kata Allah dalam Al-Quran, ada orang-orang yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang yang nanti menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan. Artinya rapotnya bagus. Artinya dia telah sukses, telah berhasil menjalani kehidupan yang Allah mau. Pada saat itu, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dikembalikan bertemu dengan keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Kamu akan kembali dapat berkumpul dengan anak-anakmu apabila kamu dan anak-anakmu berhasil menerima rapot kalian dengan tangan kanan dan dihisab dengan hisaban yang mudah. Saat itulah kalian telah berhasil menjadi hamba yang Allah mau. Saat itulah kalian telah berhasil menjadi ibu yang Allah mau. Saat itulah kalian boleh berbangga, silahkan membusungkan dada, yaitu ketika kalian dapat kembali bersama-sama dengan anak-anak kalian dalam keadaan penuh sukacita. Kalau yang nggak berhasil menjadi orang tua yang Allah mau, bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Ada hari di mana seseorang akan berlari dari saudaranya, ibu berlari dari anaknya, anak berlari dari ayahnya, orang tua berlari dari anaknya. Hari itu semuanya akan sibuk dengan urusan masing-masingnya.
kamu akan menjadi seorang ibu yang menyedihkan apabila di hari akhirat nanti kamu menjadi seseorang yang na'udzubillah Allah tidak selamatkan, atau kamu melihat anak-anakmu tidak terselamatkan. Atau yang diceritakan Nabi Muhammad, Nabi ada cerita begini nih, yadkhulul mar'u ilan nar bi ahabbi mahbubihi fid dunya. Seseorang akan ada orang-orang, kata Nabi, yang akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka justru karena orang yang paling dia sayangi waktu di dunia. Sahabat nanya, maksudnya bagaimana Rasul? Nabi bilang, bukankah kalian cinta anak-anak kalian? Ada orang-orang tua yang ketika di akhirat ibunya sholat nggak pernah tinggal, hadir majelis talim, sholat duha sama suaminya benar, nggak pernah ngambil uang di saku suami tanpa seizinnya, tidak pernah melakukan dosa-dosa yang besar-besar, dan dosa-dosa yang kecil pun selalu dia istighfarkan, dia mohonkan ampun pada Allah. Datang sebentar lagi puasa Arafah dia puasa, puasa Tarwiyah dia puasa, Idul Adha dia potong kurban. Ayah juga begitu, tak henti bertanggung jawab kepada keluarganya. Dia pun juga sholat tidak tinggal, pergi haji, pergi umroh, ada kelebihan rezeki, bersedekah baik kepada orang lain. Allah putuskan bapak ibu masuk ke dalam surga, akan tetapi anaknya sholatnya berantakan, auratnya terbuka kemana-mana, tidak kenal kepada bagindanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepanjang hidupnya jangankan untuk bersedekah, bahkan untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga aja, urusan uang tak kenal saudara, barang-barang haram dia berani, transaksi-transaksi haram dia berani. Allah pun putuskan sang anak masuk ke dalam neraka. Tapi sebelum ia memasukkan kakinya ke dalam neraka, sebelum menuju ke dalam neraka, dia bilang kepada Allah, ya Allah, saya tadi lihat orang tua saya masuk ke dalam surga, sementara saya akan Kau masukkan ke dalam neraka. Padahal saya menjadi seperti ini karena orang tua saya. Ya Allah, betul mereka nggak pernah kurang-kurang memberi makan kepada saya. Betul mereka tidak pernah membiarkan saya hidup saya susah. Betul mereka selalu menyiapkan sandang, pangan, papan kepada saya. Dari sejak kecil saya sudah dipenuhi urusan duniawi saya, akan tetapi orang tua saya tidak pernah peduli apakah saya sudah mengenalmu atau bukan, atau belum. Orang tua saya tidak pernah peduli saya berteman dengan siapa. Orang tua saya tak peduli saya sudah sholat atau belum.
Orang tua saya bahkan tak peduli saya membuka-buka aurat. Menurut mereka itu adalah hak saya sebagai manusia, pilihan hidup untuk saya tempuh. Ya Allah, orang tua saya tidak pernah mengenalkan kepada saya siapa Nabi Muhammad. Tak pernah mengenalkan di hati saya rasa cinta kepada sang pemberi syafaat itu. Ya Allah, semua yang kau tuduhkan pada saya benar adanya. Akan tetapi saya menjadi seperti ini karena orang tua saya. Kalau saya harus masuk neraka, masukkan pula kedua orang tua saya ke dalam api neraka. Itu yang kata Nabi Muhammad, seseorang masuk neraka karena orang yang paling dia cinta waktu hidup di dunia. Saudara sekalian, pilihan ada padamu. Kamu na'udzubillah min dzalik, menjadi seseorang yang tadi telah saya sebutkan, ataukah menjadi seseorang yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan buku catatanmu dan anak-anakmu dengan tangan kanan. Kemudian kalian semuanya akan Allah mudahkan segala urusan di akhirat, hingga kalian dapat berkumpul bersama dalam surga Allah Ta'ala. Jika kamu ingin menjadi seorang ibu yang kelak di hari akhirat dapat berbangga dengan anak-anakmu, sebab mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh-salehah, sebab mereka adalah umat baginda Nabi besar Muhammad yang cinta dan dicinta oleh nabinya. Maka saudara sekalian, dengarkan saya, sebab saya akan menyampaikan kepadamu apa-apa saja yang harus kamu lakukan untuk menjadi seorang ibu yang Allah mau. Yang pertama, niatkanlah anakmu untuk Allah. Sebab bukankah innamal a'malu binniyat, setiap manusia hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Segala perbuatan tergantung dari bagaimana niatnya. Niatkan anakmu untuk Allah. Ustazah, kok saya baru dengar? Bu, ini bukan ilmu baru. Ini adalah ilmu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran lewat lisan Sayyidah Hanna, istrinya Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Allah bercerita tatkala istrinya Imran, ibu tahu istrinya Imran namanya siapa? Bu Imran. Sama kayak istrinya Nabi Nuh, namanya Bu Nuh. Istrinya Nabi Nuh tidak beriman ya Bu ya. Di ayat yang tadi dibaca sama Ustazah tadi tuh, itu ada Allah cerita tentang bagaimana istrinya Fir'aun menjadi seorang muslimah yang solehah padahal suaminya Fir'aun, dan bagaimana istrinya Nabi Nuh serta Nabi Lut
menjadi istri, menjadi perempuan yang tidak solehah, walaupun suaminya adalah seorang nabi. Ini ngajarin kita semuanya nih, perempuan-perempuan, bahwasanya kalau kamu nggak solehah jangan suka nyalahin suami. Ya gimana saya mau jadi istri yang solehah, suami saya aja nggak soleh. Allah cerita tuh, istrinya Fir'aun solehah walaupun suaminya adalah Fir'aun. Suami kamu kan nggak Fir'aun amat. Demikian pula dengan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Padahal punya suami Nabi, kalau perempuan nggak bener ya tetap nggak bener aja, Bu. Kembali kepada istrinya Imran, suaminya laki-laki saleh yaitu Nabi Allah Imran. Istrinya perempuan salehah bernama Bu Imran, bernama Hannah. Ibu-ibu sekalian, namanya Hannah. Lama menikah tidak dikaruniai anak, padahal mereka adalah kalangan nabi-nabi, keluarga nabi-nabi, yang mana keluarga mereka adalah para penjaga Masjidil Aqsa. Satu waktu Hannah hamil. Saat dia sudah merasa ada kehidupan dalam janinnya, qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran yaitu Hannah berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya niatkan anak yang ada dalam kandungan saya, persembahan saya untukmu ya Allah, terimalah ia di sisimu. Jadi yang nomor satu yang harus kamu lakukan untuk menjadi ibu yang Allah mau, hingga anakmu nanti Allah jadikan sebagai seindah-indah anak, bagi seindah-indah orang tua, yang pertama adalah niatkan anakmu untuk Allah. Bu, anakmu memang lahir darimu, memang lahir dari rahimmu, dan kamu yang melahirkannya. Saya tahu, akan tetapi anakmu bukan milikmu. Anakmu bukan milikmu, Bu. Kamu nggak ikutan sumbangan ketika Allah bikin hidungnya. Kamu nggak diajak diskusi ketika Allah menciptakan tubuhnya. Kamu nggak tahu apa-apa ketika Allah meniupkan ruh saat jasad tersebut berusia 4 bulan di dalam kandunganmu. Kamu nggak ikut-ikutan apa-apa ketika Allah menciptakan aliran darah dalam tubuhnya, sel-sel dalam tubuhnya, otaknya, akalnya, hatinya, tangannya, jarinya, persendiannya, otot-ototnya. Kamu gak ikutan apa-apa ketika menentukan rupa wajahnya, apalagi nasib hidupnya. Sebab anakmu, meskipun ia lahir darimu, ia bukan milikmu. Ia milik penciptanya. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meski anakmu lahir darimu, ia adalah miliknya Allah.
maka kembalikan anakmu kepada Allah. Kenalkan anakmu kepada Allah. Persembahkanlah anakmu untuk Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena yang pertama paling utama nih kamu niatin, ya Allah, anak saya memang milik saya ya Allah, anak saya memang lahir dari rahim saya ya Allah, tapi ia bukan milik saya, ia milikmu. Engkau hanya menitipkannya kepadaku agar aku mendidiknya hingga ia kembali kepadamu sebagai seorang hambamu yang soleh dan solehah. Jadi Bu, hati-hati sama anakmu. Ia bukan milikmu, ia miliknya Allah. Makanya saya sih kalau ngelihat ada ibu-ibu mukul anak, ada ibu-ibu nyubit anaknya, jewer anaknya, marahin anaknya, saya ngelihatnya ya Allah, durhaka sekali ibu itu kepada Allah. Bukan kepada anak itu, kepada Allah. Bu, ketika kamu marahin anakmu, ketika kamu cubit anakmu, ketika kamu jewer anakmu, apalagi pukul anakmu, Bu, anak ibu sakit, anak ibu marah. Tapi jangan lupa, selain anak ibu yang marah, selain anak ibu yang sakit, ada yang lebih marah lagi. Siapa? Yang punya. Ibu kalau punya tas misalnya, ibu beli dengan jerih payah ibu misalnya. Ada satu orang ibu titip dong tas saya, sama dia dirobek-robek. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, siapa yang marah? Bisa jadi tasnya nggak protes, nggak ada tuh tas dirobek, tasnya bilang sembarangan aja, kamu robek saya robek balik kamu, nggak mungkin. Tas ya Bu ya. Akan tetapi yang marah adalah yang punya. Yang punya anakmu bukan kamu, tapi Allah. Kalau kamu sakiti dia, kalau kamu lukai dia, kalau kamu pukul dia, yang marah yang punya, yaitu. Makanya coba perhatiin, kalau kamu habis ngapa-ngapain anakmu, atau ibu yang galak sama anaknya, yang jahat sama anaknya, saya liatin hidupnya gak ada yang senang. Coba aja liatin. Iya Ustazah, kenapa gitu ya? Saya kalau habis marahin anak tuh sudah ada aja, entaran saya jatuh kepentok pintu, ada aja di Ustazah. Kenapa gitu ya? Kualat kamu. Kualat sama anak saya, bukan kualat sama yang punya anak kamu, yaitu Allah. Jadi nomor satu, niatkan anakmu untuk Allah. Ingetin terus tuh diri sendiri, anak saya punyanya Allah, saya akan menjadikannya untuk Allah. Kalau untuk Allah gimana? Untuk menjadi hamba Allah yang saleh, untuk menjadikan anak tersebut hamba Allah yang solehah. Bu, niatkan anakmu untuk Allah, untuk kemudian kamu jaga betul-betul anakmu, kamu rawat betul-betul anakmu, kamu sayangi sebagai sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu kenalkan anakmu kepada Allah.
Anakmu biarkan dia kenal siapa Tuhannya. Gak usah sering-sering mengenalkan dirimu kepada anak-anakmu. Anak gak bakalan lupa. Ingat ya nak, saya ini adalah ibumu. Gak ada selama ini anak yang, oh iya ya, saya lupa. Ada yang begitu? Ada anak lupa siapa ibunya? Gak ada. Akan tetapi betapa banyaknya anak-anak yang lupa kepada Allah Tuhannya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak cukup mengingatkan mereka kepada siapa pemiliknya. Maka nomor satu yang harus kamu lakukan adalah menjadikan anakmu untuk Allah. Nak, makannya ya nak ya dihabisin, karena itu rezekimu dari Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri ditambah nikmatnya. Kalau kamu kufur nikmat, kamu buang-buang kenikmatan tersebut, inna azabila syadid, azab Allah sangat pedih. Kalau kiranya kamu gak akan habiskan, ngambilnya jangan banyak-banyak, agar tidak ada rezeki Allah yang terbuang. Kamu kenalkan anakmu kepada Allah. Selama ini kan kebanyakan kita nggak gitu, habisin makanannya, mama udah susah-susah masaknya. Betul? Awas loh ya, makanannya jangan sampai kebuang, nanti nggak mama bikinin lagi. Kita sok-sokan, kita sombong, kita merasa bahwa yang dimakan anak kita adalah dari kita. Bahwa yang dimakan anak kita adalah darimu dan dari ayah mereka. Padahal apa sih yang sudah kalian lakukan untuk sepiring nasi yang terhidang untuk anakmu, selain kamu membelinya dari toko, kemudian kamu mencuci berasnya, kemudian kamu memasukkannya ke dalam rice cooker, kemudian kamu menunggu ia matang. Segitunya kamu merasa kamu, dari kamu nasi itu. Bu, emang dari kamu? Enggak. Kalau Allah tidak menumbuhkannya dari tanah, dari mana kita bisa dapat nasi? Kamu urusan sama nasi cuman ngambil rice cooker, kamu ngambil di tempat beras, kemudian kamu cuci, kemudian kamu taruh di rice cooker, kamu tambahin air, setengah jam kemudian terhidang nasi. Hanya setengah jam aja waktu kamu dengan nasi, dengan rezeki berupa nasi. Tapi nasi sebelum sampai ke piring anakmu, teman-teman saya sekalian, ada waktu lama di toko. Sebelum waktu lama di toko, ada waktu lama di pabrik beras, penggilingan beras. Bukan begitu? Sebelum di penggilingan beras, ia ada di jemuran gabah. Sebelumnya ia ada di rumahnya petani. Sebelumnya ia ada di ladang, teman-teman sekalian. Sebelum di ladang, ia ada di mana? Ia ada di tanah. Saudara sekalian saya muliakan, tumbuh kemudian jadi beras dan seterusnya. Berapa lama waktunya nasi dari mulai dalam tanah hingga sampai ke piringmu tersebut itu? Jauh lebih lamaan.
Beras itu sampai kepadamu atau kamu yang sampai kepada nasi? Lamaan umurnya beras, teman-teman. Bagaimana mungkin kamu merasa bahwa beras itu kamu yang bikin, nasi itu kamu yang bikin? Semuanya dari Allah. Kenalkan anakmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala tabamat. Apa-apa itu Allah. Mama sakit ma, oh iya, tenang sayang, gak apa-apa, ini sakit dari Allah. Yona, kita minta kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ucapkanlah nak, ya Allah, sehatkanlah saya kembali ya Allah. Sambungkan hati anak-anakmu kepada Allah. Kenalkan mereka kepada siapa penciptanya. Kalau kamu berhasil mengenalkan anak-anakmu kepada penciptanya, kamu tidak akan pernah kecewa dari anak-anakmu. Bu, tenang aja. Kalau anakmu kenal Allah, anakmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Akan tetapi kalau gara-gara kamu yang tidak pernah mengenalkan anak-anakmu kepada Allah, kamu hanya mengenalkan anakmu kepada dirimu, siap-siap untuk kecewa terhadap anakmu. Sebab kalau Allah dia tinggalkan, sangat mungkin untuk dia pun meninggalkanmu orang tuanya. Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu sebagai orang tuanya. Udah bu, nggak usah ngingetin anak terus-terusan, kamu harus bakti sama saya ini adalah ibumu, surgamu ada di bawah telapak kaki saya. Kamu nggak nurut, neraka loh nak. Jangan. Kenalin aja anakmu kepada Allah. Ingatkan bahwa mereka adalah hambanya Allah. Dalam segala keadaan, kalau anakmu lagi ngaduk, mah tadi mah saya dijahatin sama temen saya, bilang nggak apa-apa nak, yang sabar. Orang jadi hambanya Allah tuh nak, emang ujiannya pasti ada aja. Kita minta kepada Allah ya nak ya, mudah-mudahan kamu diberi kekuatan menghadapi berbagai ujian. Gitu. Hatinya dikuatkan, ingatkan mereka kepada Allah. Mama besok mau ujian nih ma, gimana ma cara saya ma? Saya takut ma, nanti saya nggak lulus sekolah ma. Bilangin tenang nak, tenang aja. Semuanya adalah urusan Allah. Siapa yang Allah mudahkan akan mudah. Siapa yang Allah sulitkan bakalan kesulitan. Kamu hanya perlu untuk berusaha belajar sambil minta kepada Allah. Semoga Allah beri kamu kemudahan. Doa nak, nanti mama akan bantu kamu dengan doa. Mama akan doain. Tenang aja, nggak apa-apa. Gitu kan enak ya bu ya. Nih kalau ibu-ibu di Tanjung Pinang kayak gitu modelnya semua tuh, akan begitu banyak anak-anak berbahagia. Dan bu, anak tuh kalau tumbuh berbahagia akan mudah untuk mencari tahu siapa Tuhannya dan akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melaju kencang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia paham arti hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Dia menuju kepada ketaatan, dia menuju kepada kebahagiaan. Itu nomor satu, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, yaitu mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala, meniatkan anak untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anak untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dirimu. Makanya saya nggak setuju
Saya tidak setuju dengan pemikiran bahwasanya anak adalah investasi masa depan. Bu, anakmu bukan investasimu, Bu. Saya harus punya anak-anak yang sukses. Biar kenapa? Biar masa depan saya nanti enak. Biar nanti saya senang hidup saya. Biar nanti kalau masa tua saya udah sakit-sakitan ada anak yang ngurusin saya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kesian sekali anakmu untuk tugas berat menjagamu, Bu. Ibu-ibu sekalian, orang tua itu tanpa balasan. Kasih sayangnya itu tanpa meminta balasan. Biarkan yang membalas adalah Allah. Lah terus gimana Ustazah? Kita ngelihat anak kita tuh sebagai apa kalau bukan investasi masa depan? Ibu, anak-anakmu adalah kelanjutan sujudmu di atas muka bumi ini. Kelanjutan ibadahmu di atas muka bumi ini. Kalau kamu benar mendidik mereka, saat kamu meninggal dunia nanti, ibu-ibu sekalian, semua yang dilakukan anak-anakmu akan mengalir kepadamu pahalanya. Sebaliknya, kalau kamu tidak pandai mendidiknya, bahkan kamu menyia-nyiakan anakmu, naudzubillah min dzalik, bisa jadi anakmu adalah pelaku-pelaku dosa. Saat kamu masuk ke dalam alam kubur, dosa tersebut terus mengalir kepada catatan-catatan dirimu di dalam alam kuburmu. Naudzubillah min dzalik. Karenanya hati-hati urusan anak, dari sejak awal kita niatkan anak kita untuk Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, kemudian yang keduanya, anak harus kamu didik dengan benar. Anakmu didik dengan pendidikan yang benar. Gimana sih pendidikan yang benar? Mendidiknya tidak hanya sekedar badan, tapi juga mendidiknya kepada hati. Gimana caranya Ustazah? Pendidikan badan nih Bu, dengan percontohan. Kamu harus mendidik anakmu sholat dengan cara contohkan sholat. Kamu harus mendidik anakmu buat ngomongnya bagus, benar, nggak bohong, nggak nyakitin orang. Caranya contohkan. Jangan sampai kamu gini nih, giliran ada tamu kita bilang sama anak kita, tamunya siapa? Oh, nak, bilangin ya sama ibu itu yang di depan, mama nggak ada. Kamu telah mengajarkan anakmu untuk berbohong. Ibu-ibu sekalian, walaupun kamu berulang kali bilang sama anak, jangan bohong ya, mama marah kalau kamu bohong, awas kalau kamu bohong. Tapi kalau kamunya mencontohkan bohong, maka anak hanya akan menjadi pembohong. Nabi Muhammad pernah marah ketika ada Sayyidah Asma binti Abu Bakar, kakak dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakak iparnya Nabi Muhammad, tapi usianya tentu saja jauh di bawah Nabi Muhammad. Satu waktu Asma nih manggil anaknya Abdullah bin Zubair, karena Asma menikah sama Zubair ibn Awam, salah satu sahabat besar Nabi Muhammad alaihissalam. Anaknya Bu umur kayak 5 tahun 6 tahun gitu. Asma bilang begini nih, ya Abdullah, tal, ba'ati kada wa kada. Abdullah sini deh nak, sini nak. Ibu mau kasih kamu ini, gitu. Sini nak, nanti mama kasih ini. Nabi Muhammad bilang, Asma, kalau kamu emang betul-betul mau ngasih anak kamu, misalnya gitu ya, sini nak, nanti mau beliin balon, misalnya gitu. Asma, kalau kamu emang bener-bener mau beliin dia balon, kalau kamu emang bener-bener mau beliin dia es krim, nggak apa-apa.
Tapi kalau kamu ngomong begitu hanya biar anakmu cepetan menuju kamu, kamu telah bohong. Kamu telah mengajarkan anakmu bohong, dan kamu telah ditulis di sisi Allah sebagai tukang bohong. Betapa seringnya kita melakukan hal seperti itu kepada anak-anak kita. Anak kita kalau lagi nangis kita bilang, "Diam, ada hantu." Padahal kalau ada hantu, ibunya duluan yang kabur. Betul? "Jangan nangis nak, jangan nangis nak." Tuh ada Pak Polisi. Itu teman-teman saya sekalian, bukan hanya mengajarkan anakmu bohong, bukan hanya membuat anak tidak lagi percaya kepadamu karena kamu selalu ngomong sesuatu hal yang tidak sesuai dengan fakta, akan tetapi membuat anak sangat cinta kepada dirinya sendiri, menganggap bahwa semua yang ada di alam semesta ini memperhatikan dia. Hati-hati. Cara didik sama anak tuh luar biasa berpengaruh kepada kejiwaan anak nanti-nantinya. Makanya mesti yang benar-benar bagus, Bu. Contohkan yang bagus-bagus. Contohkan yang bagus-bagus sama anak. Saya mau cerita. Ibu sekalian, saya punya guru. Saya sekolah di sini nih, Daruz Zahra, dari Hadramaut, Yaman. Sekolah saya itu di bawah kepemimpinan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid, ibu-ibu saya sekalian, ulama internasional, ulama dunia. Ilmunya luar biasa, tersebar kemana-mana. Murid-muridnya sekarang jadi ulama-ulama. Bukan hanya di tempat beliau di Yaman, di Indonesia, di Malaysia, di Mesir, di Turki, di negara-negara Arab, bahkan juga di Eropa, bahkan juga di Amerika. Yang sekarang menjadi para dai, para ustadz, para ustadzah, banyak diantaranya adalah murid-muridnya Habib Umar bin Hafid. Itu ibundanya namanya Hubabah Zahra. Ibu-ibu, teman-teman sekalian saya muliakan, seorang perempuan sederhana yang gak ngerti caranya bikin tulisan di WhatsApp. Seorang perempuan sederhana yang gak ngerti model baju yang sedang tren sekarang tuh kayak apa. Gak paham caranya pakai telepon kecuali untuk telepon aja. Gak ngerti caranya masukin nomor telepon di HP-nya. Wanita sederhana. Ibu-ibu sekalian, beliau punya anak, kalau saya nggak salah 10 orang. Semuanya jadi orang-orang yang soleh-solehah. Semuanya. Semua saudara-saudaranya Habib Umar bin Hafid itu adalah orang-orang yang Masya Allah, meskipun Habib Umar itu memang ulama besar, ibu-ibu sekalian, sama ada lagi abang beliau yang nomor 1 itu menjadi mufti di kota Tarim selama hidupnya beliau, dan baru meninggal beberapa tahun silam di masa pandemi, kalau nggak salah 2021 meninggal dunianya abangnya Habib Umar bin Hafiz. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, nah Hubabah Zahra ini teman-teman sekalian, anak-anaknya soleh-soleha semua. Anak pertamanya jadi mufti, anak laki-laki terakhirnya adalah seorang ulama kelas dunia. Satu waktu ditanya sama beberapa orang perempuan, dia bilang, Hubabah nih anak Masya Allah soleh-soleha semua, kasih kami dong Hubabah tipsnya, kasih tahu kami amalannya biar anak jadi anak yang Masya Allah tuh gimana caranya Hubabah menjadi ibu yang Allah mau nih, gimana caranya.
Ibu-ibu sekalian, Bapak senyum. Kemudian bilang, jadi kamu pengen kamu punya anak soleh, soleha? Iya Bapak. Kamu tanya sama saya apa amalannya? Lebih ke Bapak. Lebih. Kami tanya kepadamu apa amalannya? Beliau bilang gampang. Nah, kalau kamu kepengen anakmu soleh, soleha, maka kamu sebagai ibunya jadilah soleha. Kamu sebagai ibunya harus soleha. Kamu kepengen anakmu jagain sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan cinta kepada sholat, maka jadilah perempuan yang jagain sholat, yang cinta kepada sholat, yang berusaha menjalankan sholatmu dengan cara yang paling indah. Kamu gak bisa ngarep anak kamu yang, kamu kok gak sholat sih nak, main HP mulu. Di saat yang sama, kalau kamu lagi nonton sinetron, kamu juga gak buru-buru sholat. Anak bisa bilang gitu, mama buruan sholat mah, nonton sinetron mulu. Teman-teman sekalian saya muliakan, perbuatan itu dicontoh. Anak mencontoh perbuatanmu lebih mudah daripada anak mendengarkan nasihatmu. Daripada anak terus-terusan kamu bilangin sholat yang benar, sholat yang benar, sholat yang benar, kamu gak sholat neraka loh. Jauh lebih mudah dengan kamu perlihatkan kepada anakmu betapa kamu berusaha untuk menjalankan sholat dengan cara yang paling indah. Yuk kita sholat Yuna, yuk sholat berjamaah Yuna. Ya ampun nak, katanya orang kalau sholat berjamaah hatinya tersambungkan. Mama kepengen banget hati mama tersambungkan denganmu, biar mama bisa sayang sama kamu, kamu juga sayang sama mama. Yuk kita sholat berjamaah. Saudaraku sekalian saya muliakan, Hubabah Zahra mencontohkan. Saya beberapa waktu yang lalu ketika masa pandemi menulis buku Bidadari Bumi yang kedua. Di antaranya ada kisah Hubabah Zahra. Masa itu Hubabah Zahra telah meninggal dunia. Saya menuliskan surat mengirimkan WhatsApp pesan surat kepada keluarga Hubabah Zahra yang terdiri dari anak-anak beliau yang perempuan dan cucu-cucu beliau, untuk saya minta mereka menuliskan cerita Hubabah Zahra. Jadi sekalian saya muliakan, mereka pun kemudian menuliskan kisah ibu mereka kepada saya. Ini salah satu kisahnya. Mereka bilang Hubabah Zahra tidak pernah meninggalkan tahajud dari sejak masa mudanya. Dari sebelum balik, tidak pernah meninggalkan tahajud dari sebelum balik. Solehah sekali ya. Untuk coba kita ngaca nih, tahajudmu bagaimana kabarnya? Sedikit sekalian saya muliakan, sehari semalam 2 malam tahajud, habis itu libur seminggu. Betul begitu? Sehari 2 hari tahajud, libur 2 minggu. Ya Allah, ya Allah. Atau ada nih diantara kita tahajud kalau sedang ada perlunya, kepengen tanah cepet laku, tahajud sampai beneran banget. Giliran tanahnya udah laku, tahajudnya juga ditinggalkan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Kalau ada hajatnya nih, kelihatan suami sedang berpaling hati, waduh tahajudnya luar biasa.
Jika suami akhirnya kembali lagi kepadamu, meninggalkan perempuan tersebut, suami meninggalkan perempuan itu, kamu juga meninggalkan tahajudmu. Gak malu Allah datang cuman kalau ada perlunya. Sehingga sekalian saya muliakan, Ubaba Zahra gak pernah ninggalin tahajud dan sejak sebelum balik sampai nikah, sampai punya anak, gak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam aja. Malam itu beliau tidur larut malam, ada banyak urusan dan juga sangat-sangat lelah. Beliau tidur ketika terbangun kedengaran azan subuh dari masjid yang memang rumah beliau sebelahan sama masjid. Ini yang cerita anaknya ya. Anaknya bilang, Ubaba Zahra ketika kebangun dengar suara azan, Bu, nyaris gak bisa bangun karena gemeteran lututnya. Hampir gak bisa napak di tanah dari gemeteran lututnya. Beliau kemudian bilang, azan al-fajr, maghribul laila. Itu azan subuh tuh. Azan subuh itu beneran azan subuh. Maghribul laila. Malam ini saya gak bangun tahajud. Astagfirullah. 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. 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 Samihni ya Rab. Samihni ya Rab. Ampuni saya ya Allah. Ampuni Zahra ya Allah. Zahra gak bangun tahajud malam hari ini ya Allah. Ampuni Zahra ya Allah. Menangis Bu menuju kamar mandi untuk beliau berwudu. Nangis sejadi-jadinya. Beliau sholat sunnah, qobliyah wudu, qobliyah subuh. Sebelum itu beliau sholat sunnah, taubat, bertaubat kepada Allah atas yang beliau kira sebagai sebuah dosa. Dosa apa? Dosa meninggalkan perkara sunnah. Beliau merasa meninggalkan tahajud artinya adalah meninggalkan Allah, karena mengikuti hawa nafsu untuk tidur sampai bangun ketika adzan subuh. Putrinya bercerita, saya tidak pernah melihat Umi menangis sepanjang hari, sepanjang malam, kecuali pada hari tersebut. Sepanjang hari ibu sekalian nangis terus. Beliau ingat malam tersebut beliau nggak bangun sholat tahajud. Gimana tidak mengajarkan anak betapa pentingnya tahajud kalau punya ibu seperti itu? Anaknya bangun tahajud tentu saja. Bahkan anak-anaknya bercerita, saya kalau mau bangun tahajud nih, sebelum saya menikah dulu masih perawat, masih anak gadis umur 11, 12 tahun gitu. Saya suka lewat kamarnya Umi, saya suka liatin gitu. Mereka tuh Bu, rumahnya sangat sederhana. Ada banyak diantara mereka itu yang rumahnya bahkan nggak berpintu, cuman horden aja. Dia bilang, saya suka kadang ngeliatin ibu gitu, liatin Umi saya. Dia bilang, lagi ngapain Umi saya? Seringnya Umi saya di atas sejadahnya sedang berdoa kepada Allah dengan linangan air mata. Ya Allah, ampunilah diriku ya Allah, ampunilah anak-anakku ya Allah, bimbing kami ya Allah, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang mulia ya Allah. Terus begitu. Gimana anaknya nggak soleh-solehah Bu kalau ibunya kayak begitu modelnya? Mudah-mudahan yang di sini saya doakan anaknya biar pada soleh-solehah semua, karena orang tuanya juga jadi ibu yang solehah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian adalah mendidik hati anak-anak. Caranya gimana? Didik kemana? Didiknya Bu, kenalkan anakmu kepada Allah, kenalkan anakmu kepada Rasulullah.
Saya udah menikah 20 tahun belum ada anak. Semoga ini tidak membuatmu jadi yang, oh berarti Ustazah ini nyampein ini tapi nggak pernah praktek. Ya itu kan urusan lain ya Bu ya. Saya bisa bicara karena saya ngerti ilmunya. Urusan sudah praktek atau belum itu kan masalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jangan tanya tuh sama orang yang baru udah nikah gitu, kapan punya anak? Gak usah. Karena orang tuh Bu, saya ngerasain nih, saya nikah, saya nggak tahu kapan saya punya anak, betul nggak? Ibu juga jangan suka nanya sama anak-anak muda tuh, adik-adik jomblo, kapan nikah? Dia nggak tahu Bu kapan dia nikah, betul nggak? Kamu nggak tahu, dia juga nggak tahu. Orang udah nikah gitu kan, dia nggak tahu kapan punya anak, ibu-ibu sekali. Makanya jangan suka nanya gitu. Sebab yang namanya jodoh, punya anak, rezeki, ajal, kita nggak tahu. Yang tahu adalah, maka pertanyaan kapan punya anak sama kayak pertanyaan kapan mati. Kapan kamu nikah sama kayak pertanyaan kapan kamu mati. Kalau nggak mau ditanya balik seperti itu, lebih baik gak usah nanya. Kok kamu belum nikah sih? Kapan kamu mau nikah? Ntar dia nanya balik, nah tante kapan mati? Sama aja tuh, sama-sama nggak tahu. Ibu-ibu sekalian, saya punya keponakan yang udah seperti anak saya sendiri. Dia nikah, dia punya anak. Saat anaknya umur 4-5 tahun, anak itu sama dengan anak-anak yang lain Ibu ya, suka kalau punya keinginan minta sesuatu, aduh nggak mau enggak gitu. Kadang lagi diajak nih, kami jalan bersama gitu, misalnya lewatin pertokoan, dia kepengen satu barang, nggak mau pulang. Yang repot orang tuanya. Sampai kemudian satu hari saya cerita mengenai Hubabah Bahiyah. Ibu-ibu sekalian, Hubabah Bahiyah itu salah satu dari perempuan solehah yang saya kenal. Itu Bu, ibunya pernah bilang Hubabah Bahiyah sampai dengan usia 7 tahun tidak pernah minta kepada ibunya. Ketika ditanya, nak kenapa kamu tidak pernah minta kepada ibumu? Hubabah Bahiyah bilang, memangnya ibu bisa kasih? Kan ibu nggak bisa ngasih. Bukankah yang bisa ngasih kita cuman Allah? Bahiyah usia 7 tahun, dia udah tahu bahwasanya tidak ada yang dapat memberi selain Allah. Ponakan saya dengar cerita ini, dia kemudian mempraktekannya kepada ponakannya, adalah anak kakaknya. Ibu-ibu sekalian, dia kasih tahu setiap kali dia pengen sesuatu, dia lihat nih di YouTube ada mainan misalnya gitu, dia bilang saya mau itu misalnya gitu ya. Tantenya bilang gitu, dia bilang, Dek, yang punya semua itu cuma Allah. Kalau kamu mau itu, minta sama Allah. Gimana caranya gitu kan? Doa. Makanya kamu sholat. Sejak hari itu kalau dia lagi punya kepengenan sesuatu, dia akan ikutan sholat. Habis sholat dia katakan, dia bilang, ya Allah, saya mau mainan yang kayak itu. Jadi sekalian, orang tuanya kalau mampu dibelikan mainan tersebut. Bilang, nah, ini adalah ijabah doamu. Ketika kamu minta sama Allah, ini Allah kasih. Lewat perantara mama beliin, ayah beliin dari Allah. Sejak hari itu, sang anak kalau kepengen apa-apa, udah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya perlu memintanya kepada Allah. Coba ajarin itu kepada anak-anakmu, ibu-ibu sekalian. Apa-apa tuh jangan janjiin dirimu, kamu lemah,
Yang mampu adalah Allah. Terus saja gitu. Itu hal yang penting buat kamu tanamkan kepada hati anak-anakmu, dan kenalkan anakmu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau anak lagi ngadu sakit, ceritakan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad pernah sakit. Kalau anak lagi ngadu dibenci sama temennya, ceritakan kepada anakmu bahwa Nabi Muhammad pernah dibenci oleh kaumnya. Kasih tahu bahwa kamu dibenci sama temanmu bukan berarti kamu hina, kamu bisa tetap jadi seorang hamba yang mulia kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sabar ketika menghadapi segala ujian. Nah, kita minta anak kita juga untuk mengikuti jalan hidupnya Nabi besar Muhammad. Selain daripada itu, kita tanamkan kepada anak-anak kita hati yang mencintai para ulama, sehingga dengannya anak-anak kita hatinya tersambung dengan para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, ibu-ibu, saya punya kajian banyak tuh di media-media sosial. Silakan anaknya kasih dengar, atau kasih dengar juga kajian di media sosial banyak banget ya Bu ya. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Gus Baha, ada habaib kita kan banyak tuh. Habib-habib kita, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dengerin. Ada Habib Taufik Asgar, gitu kan ya. Ada banyak para habaib-habaib kita, ibu-ibu sekalian. Ada Habib Jindan, ada para habaib-habaib yang lain. Dengerin, biar anak-anak kita punya kesenangan, biar anak-anak kita punya pandangan tentang orang mulia itu seperti siapa. Jangan terus-terusan kamu bukain TV, kemudian orang kena narkoba, tuh nah, kemudian kamu kasih lihat lagi wajahnya koruptor, tuh nah, atau pas giliran yang kamu senengin penyanyi, tuh nah, pemain film, tuh nah, selebgram, YouTuber, tuh nah. Anak akan punya gambaran tentang mereka mau hidup yang kayak gimana. Kalau kamu selalu menunjukkan ketertarikanmu kepada orang-orang dunia, ibu-ibu sekalian, anak juga hatinya akan terpaut kepada mereka, sehingga naudzubillah kadang-kadang sampai menghalalkan segala cara. Naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian, wajiban orang tua kepada anaknya adalah untuk memberikan nafkah yang halal. Hati-hati, jangan berani-berani masukin barang haram ke dalam perut anak-anakmu, sebab semua yang haram hanya akan membawa kepada perbuatan yang haram juga. Yang sabar nyari rezeki yang halal, ya Bu ya, yang sabar nyari rezeki yang halal. Jangan uang warisan bukan hakmu kamu kuasai. Halal apa haram? Haram. Jangan sampai uang hasil korupsi kasih makan kepada anak-anaknya. Bu, coba perhatikan deh, koruptor-koruptor, para penjahat-penjahat, ada gak yang anaknya soleh-soleha? Gak ada, Bu. Anak hanya akan jadi pecandu narkoba, anak hanya akan menjadi nauzubillah pezina dan lain sebagainya, hanya karena mereka dari sejak kecilnya dikasih makan makanan-makanan yang haram. Yang halal kasih makan sama anak-anak kita, maka doa mereka akan lebih diijabah. Mereka akan selalu berada dalam pandangan kasih sayang Allah. Dan yang terakhirnya, ibu-ibu, teman-teman sekalian saya muliakan, kalau kamu kepengen anak-anakmu jadi anak yang soleh dan soleha, Bu, Kak, Dek, Nak, doakan terus anakmu. Jangan berhenti doa. Saya pernah diajarkan sama seorang ibu. Dia bilang katanya, kalau kamu kepengen anakmu soleh, soleha, bahkan di saat kamu sedang kesel, kamu sedang marah sama anakmu,
Jangan pernah doain buruk pada anakmu. Sampai kamu marah kayak gimana, kesel kayak gimana sama tingkah laku anakmu, kalau kamu doa begini aja nih doanya. Ya Allah, saya memang marah sama anak saya, ya Allah. Saya memang kesel sama anak saya, ya Allah. Tapi saya ridho sama anak saya. Hati-hati. Jangan pernah bilang, ya Allah, saya marah sama anak saya tidak ridho sama anak saya. Jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Kenapa gitu? Sebab Allah telah menjadikan keridhoannya terletak pada keridhoanmu. Sehingga kalau kamu nggak ridho sama anakmu, Allah pun jadi nggak ridho. Kalau Allah sudah tidak ridho kepada seseorang, Allah akan menjadikan anak itu dekat sama jalan-jalan dosa. Hingga kemudian anakmu semakin hari semakin gak benar, anakmu semakin hari semakin jauh dari kebaikan-kebaikan. Karena ia tidak mendapatkan keridhaan Allah. Yang keridhaan Allah tersebut tidak dia dapatkan karena dia tidak kamu ridhoi. Maka Bu, semarah apapun bilang, ya Allah, saya memang marah sama anak saya, ya Allah, tapi saya ridho sama dia, ya Allah. Saya ridho sama anak saya, ya Allah. Karena saya ridho kepadanya, maka ridhoilah anak saya, ya Allah. Bimbinglah anak saya, ya Allah, agar dapat menjadi hamba-Mu yang saleh. Begitu Bu, Insya Allah. Ibu sekalian, tiap lihat anakmu doain, tiap lagi telepon doain, gitu ya Bu ya. Dengan cara itu, insya Allah, Ibu juga kalau doa jangan cuma urusan dunia. Jangan cuma bilang, ya Allah, anak saya, ya Allah, sekolahnya biar bagus. Nanti kalau udah selesai sekolah dia bisa kerja yang bagus, biar dapat jodoh yang bagus. Nggak cuma itu, akan tetapi doakan pula urusan akhiratnya. Ya Allah, jadikan anak saya menjaga ibadahnya, ya Allah. Jadikan anak saya bisa baik ibadahnya, ya Allah. Terus seperti itu. Yuk kita akhiri majelis kita ini. Ibu sekalian, ada waktu 5 menit ya Bu ya. Asarnya jam 3:30. Nah, ini sekarang 15:20. Kita akan tutup majelis kita dengan baca doa. Ibu-ibu yang pada punya anak, doain yang serius anak-anaknya. Nah ini doa sesudah majelis tubuh, doa mustajab. Pada punya anak nih yang serius, kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca suratul Fatihah, kita minta Allah memandang anak-anak kita dengan pandangan keridhaan. Kita minta Allah memandang anak-anak kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melihat hati anak-anak kita dan mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Al-Fatihah biniyati annallaha yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan nama anak-anakmu dan minta kepada Allah, Allah mengabulkan hajat kita agar menjadikan anak-anak kita saleh-saleh. Ala hadhihi niyyah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمحن بؤس وضيع، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa syahadatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut, wa afwan 'inda al-hisab, wa amanan min al-'adab, wa nasiban min al-jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik, wa auzi'na syukra ni'matik, wa adikna barda afwik, wa halawata munajatik. Ya Allah, pandanglah anak-anak kami dengan pandangan kasih sayang. Lihatlah mereka ya Allah, dimanapun saja mereka berada pada saat ini. Lihatlah mereka dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, kami menyayangi mereka. Kami menyayangi anak-anak kami ya Allah. Meskipun terkadang kami tidak mengerti bagaimana menyayangi mereka dengan benar, kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami menjadi ibu yang kau mau ya Allah. Bantulah kami menjadi ibu yang seharusnya ya Allah. Bantulah kami untuk mampu mendidik anak-anak kami ya Allah. Lihatlah mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang beribadah dengan benar, mengenal-Mu dengan benar, mengenal baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami ibu yang dapat menanamkan kepada anak-anak kami rasa cinta kepadamu ya Allah, rasa cinta terhadap ibadah ya Allah, rasa cinta terhadap akhirat ya Allah. Jangan jadikan kami orang tua yang hanya menuntut urusan dunia terhadap anak-anak kami ya Allah. Bimbing kami menjadi ibu yang kau inginkan ya Allah. Dengan kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang kau ridhoi. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Benahilah dan luruskanlah akhlak kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Tutupkanlah aib-aib kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Yang menjadi istri, jadikan kami istri yang solehah. Yang masih belum punya orang tua, jadikan kami anak-anak yang mampu berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mengerti bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya dan bagaimana menjadi hamba-Mu yang saleh-saleh. Allahumma ya Allah, jagakanlah sholat kami, jagakanlah sholat anak-anak kami, jagakanlah ibadah kami, jagakanlah ibadah anak-anak kami. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau berkata dalam Al-Quran, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangankan menjaga keluarga kami ya Allah, terkadang menjaga diri kami sendiri saja kami gagal melakukannya. Kami kembali terjerumus pada dosa demi dosa. Karenanya kami mohon bimbingan-Mu ya Allah. Bimbing kami agar menjadi hamba-Mu yang jauh dari perbuatan dosa. Jauhkanlah kami dari segala dosa ya Allah yang dapat membawa kami kepada murka-Mu. Jauhkanlah pula keluarga kami dari segala perbuatan dosa ya Allah yang dapat membuat mereka terjerumus pada murka-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami ya Allah.
Dekatkanlah kami kepada surga-Mu ya Allah, kami dan seluruh keluarga kami. Di akhirat nanti ya Allah, mampukan kami untuk menerima catatan amal perbuatan kami dengan tangan kanan kami ya Allah. Demikian pula dengan anak-anak kami ya Allah. Hisablah kami dengan hisaban yang mudah. Kembalikan kami kepada keluarga kami ya Allah dalam keadaan penuh sukacita. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.